Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Hafiz Arkan dengan NIM 2019-31025. Yang kedua ada Dimas Prestio dengan NIM 2019-31054. Yang ketiga ada saya sendiri, Yaumil Fajri, dengan NIM 2019-31052. Jadi yang akan kami bahas di sini adalah dengan tema regulasi dan anti monopoli serta peran pemerintah dalam perekonomian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerintah. Pemerintah adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat. Lebih sempit, pemerintah mengacu ke atas politik tingkat tertinggi dalam lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya, di sini dijelaskan ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif yaitu ilmu ekonomi ditambah dengan ilmu pemerintahan yang diisi dengan kebijakan pemerintah dan sebagainya, maka akan menghasilkan ilmu keuangan negara, yaitu ilmu ekonomi normatif. Selanjutnya juga ada subjek ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada pemerintahan, dan yang keempat luar negeri, ekspor dan impor. Di sini dijelaskan perbedaan dan persamaan antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga dan perusahaan memiliki kesamaan, yaitu pengeluaran akan disesuaikan terhadap besarnya penerimaan rumah tangga atau perusahaan. Sedangkan pemerintah memiliki perbedaan, bukan penerimaan yang menentukan pengeluaran, tetapi penerimaan akan disesuaikan dengan target pengeluaran negara. Dan di antara keduanya tersebut memiliki persamaan, yaitu melakukan pengeluaran dan harus ada penerimaan sebagai sumber dana. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian dibagi menjadi dua. Ada sistem kapitalis dan sistem sosialis. Sistem kapitalis adalah kebebasan individu yang mutlak tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintahan kecuali dalam hal yang tidak dapat diatur sendiri atau bidang pertahanan nasional, keadilan sosial, dan pekerjaan umum. Sedangkan sistem sosialis adalah penghapusan kebebasan individu, pengaturan kehidupan ekonomi harus dipegang oleh pemerintah sebagai yang mewakili para individu. Jadi, dalam setiap perekonomian, apakah itu sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis, tapi peran pemerintah sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis, murni seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pemerintahan untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintahan untuk menyelenggarakan peradilan. Dan yang ketiga, fungsi pemerintahan untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya jalan dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satupun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannya semakin besar mengatur jalannya perekonomian. Adam Smith, konseptor sistem kapitalis murni, mengemukakan ideologi karena dia menganggap bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktek menghadapi pembenturan kepentingan karena tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu pertama peranan alokasi, yang kedua peranan distribusi, dan yang ketiga peranan stabilisasi. Sementara itu, Barton pada tahun 2000 menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah pertama, peran alokasi sumber daya,
Yang kedua ada peran regulator, dan yang ketiga peran kesejahteraan sosial, dan keempat peran mengelola ekonomi makro. Jadi penjelasan keempat peran tersebut adalah dalam peran alokasi sumber daya mencakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian atau keseimbangan sektor publik dan sektor swasta, dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat, termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi. Dan ketiga, peran kesejahteraan sosial mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan, seperti perpajakan, jaminan sosial atau transfer payment, dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagai masyarakat. Dan yang terakhir, peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran. Peranan alokasi. Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang atau jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain. Contoh dari barang atau jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar, misalnya jalan, pembersihan udara, dan sebagainya. Lain halnya dengan barang swasta seperti hal sepatu dan sebagainya. Peranan distribusi. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagian tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Namun, masalah keadilan ini tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi oleh karena masalah keadilan tergantung daripada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah, misalnya perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani, dan sebagainya. Mekanisme distribusi melalui anggaran. Memasuki era desentralisasi atau dikenal dengan Big Bang Decentralization yang dimulai pada tahun 2001, pemerintah pusat tetap memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah atau Pemda. Khususnya dalam hal keuangan, pemerintah pusat bertanggung jawab menjaga keseimbangan alokasi dana antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme seperti dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil atau DBH. Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan untuk natur atau sifat dasar yang berlainan satu sama lain. Semua dana pertimbangan tersebut disalurkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oleh karena itu, dalam pengelolaan Pemda harus mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Di samping itu, pemerintah pusat juga menyediakan pinjaman dan bantuan kepada Pemda. Tujuan transfer dana sebagaimana juga merupakan arah dari kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. DAU bersifat hibah umum
atau block grant. Oleh karenanya, Pemda memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya tanpa campur tangan pemerintah pusat. DBH adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kembali kepada daerah penghasil dengan pembagian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. DBH dibagi atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan pajak penghasilan atau PPH. DBH sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Peranan stabilisasi. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan ke sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan pemerintah akan mobil menyebabkan pengusaha mobil untuk mengurangi pegawai. Pegawai yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi seperti sepatu, TV, pakaian yang seterusnya. Pengusaha sepatu, TV, dan pakaian akan mengurangi pegawai. Jadi, gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lain, yang tanpa adanya campur tangan pemerintah akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilisasi ekonomi, inflasi atau bank, pelaksanaan lembaga linkage perusahaan penjamin atau UMKMK, CD, PK, deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilisasi ekonomi. Masalah inflasi atau deflasi harus ditangani pemerintah melalui kebijakan moneter. Pengenalan pertumbuhan pemerintah. Pada hakikatnya, pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana pada permulaan pemerintah itu terbentuk dan bagaimana pemerintah itu berkembang. Perkembangan itu erat kaitannya tentang bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dan peranannya dalam perekonomian. Dan tentu saja, dalam menjalankan fungsi dan peranannya di perekonomian, pemerintah memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang bersumber dari masyarakat. Kebutuhan pemerintah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mempertahankan kelancaran aktivitasnya agar bisa terus hidup dan eksis di masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan sebuah respon dari masyarakat dari aksi nyata pemerintah tersebut, sehingga pemenuhan kebutuhan pemerintah merupakan awal menuju pertumbuhan pemerintah. Apabila kebutuhan pemerintah tidak terpenuhi, maka jelas pemerintah akan mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitasnya atau bahkan keberadaan pemerintah tidak memiliki dampak atau efek yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Pertumbuhan pemerintah. Pertumbuhan pemerintah dapat dilihat melalui besarnya pemerintahan yang ada di masyarakat. Besarnya pemerintahan bisa diukur atau dilihat menggunakan kriteria fiskal perpajakan dan pengeluaran publik yang dilakukan pemerintah. Tak hanya itu, pengukuran besarnya pemerintah juga dilihat dari keterlibatan dalam aktivitas perekonomian seperti kebijakan publik dalam mengatasi permasalahan eksternalitas dan mencari tujuan paternalistik melalui regulasi-regulasi serta kepemilikan perusahaan atas perusahaan-perusahaan negara. Hukum Wagner. Ekonom Jerman Adolf Wagner dengan rumusnya yang dikenal sebagai Hukum Wagner menyatakan bahwa ukuran pemerintah atau size of government yang diukur oleh pengeluaran publik meningkat secara proporsional lebih besar dari pertumbuhan pendapatan nasional. Hukum Wagner didasari oleh kecenderungan umum untuk ukuran pemerintah yang tumbuh, yaitu 1. Peningkatan permintaan untuk belanja publik, 2. Peningkatan penyediaan penerimaan pajak, 3. Dan alasan politik ekonomi termasuk perpanjangan atau perluasan waralaba suara serta munculnya kelompok-kelompok berkepentingan. Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan per kapita meningkat. Secara relatif, pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menerangkan mengapa peran pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan,
rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah atau organic theory of the state, yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Wagner juga mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner sebagai berikut. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif, pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan The Law of Expanding State Expenditure. Dasar hukum tersebut adalah pengamatan empiris di negara-negara maju, yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Wagner juga menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan timbal balik dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Sisi permintaan yang mempengaruhi pertumbuhan pemerintah. Pemerintah untuk belanja publik meningkatkan ketika pemerintah ditugaskan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan sosial dan menurut hukum Wagner di atas, maka peningkatan permintaan masyarakat untuk kesejahteraan mereka, terutama akan barang-barang publik, akan meningkat pula. Adanya kenaikan pendapatan berarti adanya peluang untuk meningkatkan konsumsi mereka, terutama untuk barang-barang publik. Karena barang publik yang tersedia tidak dapat mereka penuhi sendiri. Maka jalan satu-satunya bagi masyarakat adalah dengan memintanya kepada pemerintah sebagai otoritas kekuasaan yang mengayomi mereka. Tentu saja hal ini akan membuat pemerintah harus menyediakan kebutuhan akan penyediaan barang publik ke masyarakat melalui peningkatan anggaran belanja publik. Barang publik. Hukum Wagner mengisyaratkan bahwa elastisitas pendapatan dan permintaan barang publik adalah lebih dari satu. Ukuran pemerintah akan meningkatkan ketika permintaan akan barang publik yang mereka sediakan bertambah dan terjadi ketika pemerintah berhasil terus menyediakan barang publik melalui pajak atau pinjaman pemerintah. Eksternalitas peningkatan pendapatan akan membuat orang lebih memperhatikan serta mengurangi dampak negatif dari eksternalitas negatif. Asuransi sosial dan pemberian hak asuransi sosial meningkatkan pengeluaran publik. Demografi, kesehatan, dan transfer pendapatan ke orang tua. Demografi dan kesehatan mempengaruhi ukuran pemerintah. Karena terjadi kenaikan pendapatan per kapita pada masyarakat, maka konsumsi akan barang atau jasa untuk keamanan mereka semakin meningkat. Paternalisme dan regulasi permintaan akan kebijakan paternalistik dan regulasi meningkat dengan pendapatan. Penawaran pendapatan dan pertumbuhan pemerintah. Ketika pemerintah tumbuh karena pengaruh dari sisi permintaan dan pemerintah merespon dengan murah hati, tanpa adanya politik prinsipal agen dan masalah birokrasi, maka manfaat dapat ditarik dari respon pemerintah terhadap permintaan untuk peningkatan pengeluaran publik. Hal itu membuat pemerintah untuk meningkatkan pendapatan mereka untuk tanggung jawab penyediaan barang publik kepada masyarakat. Namun adanya dasar pengenaan pajak dan kurva Laffer membatasi pasokan penerimaan pajak dan menghambat pertumbuhan pemerintah seperti halnya penggelapan pajak. Pendapatan pemerintah. Selain itu, masalah politik, birokrasi agen fiskal dan ilusi fiskal akan membuat pemerintah bisa menghabiskan lebih banyak daripada yang diharapkan votes dan wajib pajak dan bisa memilih pengeluaran dari votes dan wajib pajak yang tidak menguntungkan mereka. Ketika pemerintah tumbuh karena pasokan peningkatan penerimaan pajak, ada lebih banyak sikap mendua tentang manfaat sosial daripada ketika pemerintah tumbuh karena peningkatan permintaan pemilih dan pembayar pajak untuk belanja publik. Lalu bagaimana akses dari pemerintah untuk peningkatan pajak pendapatan? Ada sejumlah cara, yaitu A. Pertumbuhan basic pajak. Penerimaan pajak tumbuh ketika pulau kena pajak berkembang dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Akan ada banyak orang-orang yang datang untuk berusaha memiliki pendapatan di atas subsisten yang itu terkena pajak. Selain itu, basis pajak juga bisa diperluas ketika seseorang yang sebelumnya menjalani hidup mandiri memilih menyediakan bagi mereka dan keluarga mereka melalui transaksi pasar yang kena pajak. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkan basis pajak adalah menggerakkan kembali sektor real, terutama sektor UMKM melalui penumbuhan jiwa kewirausahaan. Dengan meningkatkan dan berkembangnya UMKM, maka sedikit demi sedikit usaha-usaha tersebut akan mencapai batas di mana mereka wajib dikenakan pajak. Pajak pemerintah bisa dikenakan melalui penarikan pajak produksi atau pajak penghasilan yang bersifat progresif. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pergerakan sektor real ini bisa dimulai dengan melakukan investasi, lalu perwujudan bisa melalui pelatihan-pelatihan pelaku UMKM agar produk dan metode yang mereka gunakan bisa efisien dan berdaya saing.
Seperti contoh, pemerintah melakukan pelatihan pemasaran online dan akuntansi sederhana, sehingga UMKM akan lebih bersifat bankable sehingga mudah menarik investor dalam pembiayaan. B. Perempuan di pasar tenaga kerja. Keterlibatan perempuan dalam pasar dunia tenaga kerja meningkatkan pendapatan pemerintah karena perempuan akan memperoleh penghasilan kena pajak. Hal ini semakin diperkuat dengan berubahnya nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat tentang persepsi perkawinan dan memiliki anak pada masa dunia, di mana perempuan lebih memilih karir dan menanggung pernikahan atau menikah. C. Tanggungan orang tua dengan perpajakan. Kemajuan dalam transportasi dan komunikasi memperluas pendapatan pajak bagi pemerintah dengan memungkinkan orang-orang untuk dikenakan pajak yang sebelumnya tidak terkena jangkauan pajak. Pertumbuhan sektor korporasi mengurangi jumlah usaha dan meningkatkan proporsi pekerja di mana pengusaha atau pemberi kerja akan terkena pajak. Biaya transaksi pengumpulan pajak menurun dan peluang untuk pengakuan pajak menurun bagi pembayar pajak. D. Ilusi fiskal. Ilusi fiskal meningkatkan pasukan pajak bagi pemerintah karena wajib pajak tidak mengetahui bahwa mereka membayar pajak sehingga tidak menurunkan pajak melalui cara-cara politis. Pengenaan ilusi fiskal bisa melalui pengenaan pajak tidak langsung dan pinjaman pemerintah. Pengaruh politik pada pertumbuhan pemerintah. A. Suara mayoritas. Suara terpajak dapat meningkatkan pertumbuhan pemerintah. Ketika kaum minoritas membayar sebagian besar pajak, mayoritas memiliki insentif untuk memiliki keuangan publik yang lebih dan perpajakan dan meningkatkan belanja publik. Sebagai contoh, suara parlemen yang didominasi oleh partai menghendaki bahwa pengenaan pajak untuk perusahaan-perusahaan asing ditingkatkan guna melindungi industri dalam negeri terlindungi. Dalam pemungutan suara, minoritas menginginkan bahwa hal itu bisa dilakukan apabila belanja publik seperti perbaikan infrastruktur untuk perusahaan asing diperbaiki. Maka dalam hal ini akan terjadi dua hal, yaitu peningkatan pajak sekaligus belanja publik pemerintahan untuk sektor infrastruktur. B. Perusahaan waralaba. Waralaba pada awalnya didasarkan pada kepemilikan properti karena pemilik properti takut harta mereka dirampas atau dibatasi market share-nya yang luas oleh suara mayoritas, sehingga menggunakan taktik perusahaan waralaba. Lalu bagaimana politik perusahaan waralaba ini meningkatkan pertumbuhan pemerintah? Ketika ada aturan antitrust atau monopoli pada suatu negara, maka hal ini akan merugikan perusahaan-perusahaan besar karena mereka dilarang untuk membesar usahanya. Hal yang terburuk adalah bahwa jika melebihi batas kepemilikan, maka akan terjadi perampasan harta kekayaan oleh pemerintah. Di lain pihak, pengakalan ini juga tidak mampu meningkatkan pertumbuhan pemerintah melalui pengenaan pajak pada perusahaan. Akhirnya pengusaha melakukan taktik waralaba, di mana mereka menjual nama atau brand perusahaan mereka kepada orang lain, sehingga kepemilikan bukan atas nama dia. Di sini pengusaha masih bisa memperluas usahanya. Namun waralaba itu atas nama pemilik yang berbeda-beda. Selain itu, hal ini menguntungkan pemerintah karena perusahaan waralaba memperluas pengendalian pajak bagi mereka. C. Suara perempuan. Suara perempuan akan memilih atau memberikan suara untuk meningkatkan kondisi sosial mereka melalui perluasan peran asuransi sosial pemerintah karena kerentanan mereka dalam keluarga tradisional, karena kehilangan suami mereka yang merupakan pencarian yang utama. Peran politik perempuan terjadi ketika mereka melalui organisasi atau mereka terjun ke dalam dewan menyuarakan haknya mereka tentang perlakuan setara atau kesetaraan gender yang umumnya terjadi pada negara-negara yang telah maju. Perempuan mengendahi hak-hak mereka terpenuhi, salah satunya adalah keamanan karena kerentanan fisik mereka. Maka melalui suara mereka, di parlemen akhirnya diputuskan untuk meningkatkan kesetaraan mereka melalui pemberian asuransi sosial. Dalam hal ini, pemerintahan akan meningkatkan belanja publik untuk perempuan. Perjuangan hak lain oleh perempuan adalah adanya akses untuk pekerja yang sama dengan laki-laki. Sesuai keterangan sebelumnya, apabila ini dipenuhi, maka akan semakin banyak pula perempuan di pasar tenaga kerja yang akan berimbas semakin banyak pula pajak yang akan ditarik. D. Suara oleh birokrat. Suara birokrat pemerintah umumnya terjadi di kota-kota besar yang memiliki partai-partai besar yang mendukung pertumbuhan pemerintah untuk alasan partai-partai itu. Sebagai contoh, ketika dalam suatu kota besar A terdapat hanya dua partai besar yang berkoalisi, maka suara-suara dalam parlemen hanya akan menentukan untuk kepentingan mereka. Seperti contoh, mayoritas dua partai itu didukung oleh pegawai negeri, maka dalam alokasi APBD di kota A tersebut akan banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Sementara itu, partai-partai minoritas yang mendukung untuk menghemat anggaran dengan pengurangan belanja pegawai, maka hanya sedikit menyalurkan haknya melalui pemungutan suara. Pemerintah yang terpusat. Pertumbuhan pemerintah dapat melalui pemusatan pemerintah dengan suara mayoritas yang dikendalikan, yaitu oleh pengendali pajak bagi mereka, sehingga mengurangi persaingan di antara pemerintah melalui pemilihan lokasi otonomi. Kegagalan pemerintah.
Dalam menjalankan peran-perannya sebagaimana di atas, pemerintah tidak selalu berhasil. Secara sistematis malah sering menciptakan kegagalan, government failure. Dalam istilah Krueger 1990, telah terjadi kegagalan pemerintah secara kolosal atau colossal government failures. Merujuk pada Krueger 1590, kegagalan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, commission failures dan failures of commission. Commission failure dan failures of commission. Commission failures misalnya pada BUMN yang ongkosnya mahal dan tidak efisien. Ketidakefisien dan pemborosan dalam program-program investasi pemerintah, kontrol pemerintah yang terlalu jauh dan mahal biayanya atas aktivitas sektor swasta maupun defisit anggaran pemerintah yang disebabkan oleh defisit BUMN dan mendorong inflasi yang tinggi dengan konsekuensi lanjutannya adalah terhadap alokasi sumber daya, perilaku tabungan maupun alokasi investasi swasta. Sedangkan failures of commission misalnya memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang menyebabkan naiknya biaya aktivitas sektor swasta maupun sektor publik. Pemeliharaan fixed normal exchange rate berhadapan dengan laju inflasi yang begitu cepat yang disokong dengan exchange control dan desain impor. Kegagalan memelihara fasilitas infrastruktur yang ada, produk ikutan dari kedua jenis kegagalan pemerintah tersebut adalah muncul korupsi besar-besaran dan begitu nyata. Pemerintah justru berubah menjadi pemburu rent atau ransaking. Terdapat beberapa faktor menjadi sumber gagal pemerintah. 1. Campur tangan pemerintah kadang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Misalnya saja, kebijakan pemerintah dalam mengatur niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh naik. Ternyata malah dampak permintaan tembakau menurun sehingga endapan petani tembakau juga turun. Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, maka campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. 3. Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender dan sistem yang kompleks. 4. Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengajar keuntungan pribadi. Hukum paralel antara kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Seperti perusahaan, para birokrat juga menghasilkan utilitas dengan cara mengikuti kepada aturan politisi yang mengatur mereka, yaitu membuat kebijakan bagi negara. Ada kesamaan antara teori Wolff dan teori Stiglitz mengenai kegagalan pasar dan non-pasar. Mereka berdua mengakui kegagalan tidak akan terjadi dalam dua kasus dengan keadaan yang berbeda. Dalam banyak kasus, lembaga pemerintah dan swasta bertindak dengan cara serupa. Stern dan Stick mencatat 3 elemen umum antara strategi pemerintah dan strategi perusahaan, yaitu A. Perumusan tujuan, B. Desain organisasi dan pelaksanaan tujuan, dan C. Identifikasi agenda untuk aksi. Salah satu perbedaan mendasar antara dua jenis strategi adalah bahwa strategi korporasi dipadu terutama oleh tujuan terbatas yaitu probabilitas, sedangkan tujuan pemerintah jauh lebih luas, didefinisikan dalam hal peningkatan standar hidup dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, sedangkan perusahaan dapat menikmati koherensi dalam mengambil keputusan pemerintahan, khususnya yang demokratis, mungkin perlu untuk sampai pada konsensus di antara sudut pandang yang berbeda dan berlawanan. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu, interested groups, yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan atau ransaking melalui proses politik, melalui kebijaksanaan dan sebagainya. Aksi pencarian keuntungan atau ransaking bisa dalam berbagai bentuk. 1. Kelompok yang punya kepentingan tertentu, interest groups, melakukan lobby dan usaha-usaha lain yang memungkinkan diberlakukannya aturan yang bisa melindungi serta menguntungkan mereka. 2. Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah sendiri secara sah, misalnya memberlakukan proteksi berlebihan untuk barang-barang tertentu seperti mengenakan pajak impor yang meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri. 3. Praktek mencari keuntungan ini juga bisa dilakukan oleh aparat atau oknum yang mempunyai otoritas tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau uang pelicin untuk keperluan tertentu. Untuk menghindari risiko yang lebih besar kalau ketentuan dan aturan diberlakukan dengan sebenarnya, praktek mencari keuntungan ini membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan pelaksanaan aturan-aturan yang mendorong efisiensi tidak berjalan dengan semestinya. Faktor jenis ini bisa mendorong terjadinya eksternalitas. Terima kasih.